Ya, pemirsa, kami masih membahas mengenai Hari Peringatan Kesehatan Nasional, ya, atau peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55. Masih bersama dengan Bapak Dr. Berli selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pak Berli tadi sempat menyampaikan bahwa kontribusi atau peran serta dari Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ini adalah dengan berupaya untuk bisa mungkin menyukseskan program yang ada. Salah satunya adalah untuk mengurangi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di tingkat nasional dan salah satunya ada di Jawa Barat. Sebetulnya apa saja, Pak, permasalahan kesehatan di tingkat nasional yang juga ternyata tidak sedikit terjadi di Jawa Barat? Selain tadi yang sudah saya sampaikan, angka kematian ibu, kematian bayi yang di Jawa Barat ini masih cukup banyak. Kemudian juga tadi angka stunting kita juga masih di atas nasional. Kemudian juga penyakit-penyakit, mulai dari penyakit menular, termasuk juga sekarang tren penyakit tidak menular akibat perubahan gaya hidup dari masyarakat Jawa Barat juga sudah semakin meningkat gitu. Dan selain itu juga ada permasalahan-permasalahan lain tadi terkait juga dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kemudian di puskesmas dan juga di semua fasilitas kesehatan. Oke, baik. Apabila tadi Bapak menyampaikan bahwa ada berbagai penyakit yang dimunculkan karena perubahan gaya hidup. Kemudian tadi juga yang menjadi sorotan adalah mengenai angka kematian ibu dan bayi, kemudian juga mengenai stunting. Kalau kita bahas mengenai angka kematian ibu dan bayi, begitu Pak, apa yang mengakibatkan hingga akhirnya di Jawa Barat tidak sedikit angka kematian ibu dan bayi ini terjadi? Apakah masih adanya kurang edukasi terhadap para ibu hamil misalkan, atau ibu yang sudah memiliki bayi, atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang ini masih ada istilahnya itu 4 terlalu dan 3 terlambat begitu, 3T. Nah, jadi yang terlalunya itu adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu rapat jarak antara kelahirannya. Kemudian juga yang terlambatnya itu adalah terlambat dirujuk, terlambat dilakukan tindakan, dan juga tentunya terlambat untuk bisa sampai kepada fasilitas kesehatan yang istilahnya itu kompeten untuk melakukan tindakan tadi. Jadi permasalahan ini timbul tadi selain dari masalah pendidikan mungkin dari masyarakatnya ataupun tadi edukasi, tapi juga berbagai faktor termasuk keterjangkauan ataupun akses terhadap layanan kesehatan sendiri masih cukup rendah di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama Jawa Barat bagian selatan. Jawa Barat bagian selatan, begitu ya. Kemudian masalah stunting juga ini ya Pak, ini menjadi perhatian khusus karena bagaimanapun kita berharap putra dan putri kita bisa tumbuh kembangnya ini secara optimal, baik begitu ya. Nah, kalau mengenai stunting, apakah juga salah satunya karena masih adanya kurang pengetahuan begitu bagi masyarakat, atau bagaimana kondisinya? Ya. Jadi kalau mengenai stunting ini banyak faktor ya. Faktor yang terutama itu adalah bagaimana pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga tersebut. Bagaimana yang kedua adalah bagaimana dengan pola makan ya, artinya menu makanan yang dibuat keluarga tersebut, mulai dari untuk ibu hamilnya seperti apa, kemudian juga untuk nanti bayi setelah dia harus mendapatkan makanan yang padat begitu, dan juga termasuk juga untuk anak-anak sampai dengan usia 2 tahun ataupun sampai dengan usia 5 tahun. Oke, pola asuh ini sangat penting ya. Dan satu lagi juga yang seringkali dilupakan adalah bahwa di Jawa Barat ini kan masih ada daerah yang penerapan sanitasi yang baiknya itu masih kurang atau masih jelek. Ya, makanya tadi sekali lagi kenapa juga di dalam Hari Kesehatan Nasional ini kita mengangkat tema Generasi Sehat Indonesia Unggul itu dengan mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi perilaku bersih dan sehat ini pengaruhnya sangat banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk putra dan putri kita, begitu ya. Dan Pak Berli tadi sempat mengatakan juga ini mengenai penyakit yang ditimbulkan bukan karena penyakit menular ya, tapi karena perubahan gaya hidup. Bicara mengenai Jawa Barat, Pak, apakah tingkat obesitas mungkin atau mungkin juga banyak penyakit-penyakit lainnya yang memang karena faktor perubahan gaya hidup ini cukup tinggi di Jawa Barat? Atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi mengenai penyakit tidak menular atau PTM ya istilahnya, itu di Jawa Barat ini trennya setiap tahun itu peningkatannya
sudah mendekati sekitar 7 sampai 10% 7 sampai 10% peningkatannya. insidensi. Oke. Ya, betul. Jadi artinya bisa dikatakan perubahan gaya hidup ini sangat meningkat di Jawa Barat ya? Kalau kita lihat ya penyebab kematian kalau dulu itu akibat penyakit menular seperti tuberkulosis, kemudian diare dan lain sebagainya. Sekarang ini malah sudah diduduki oleh stroke, kemudian oleh hipertensi, oleh penyakit jantung yang seperti itu. Bahkan berikutnya itu adalah diabetes. Gitu. Oke, jadi stroke, jantung, diabetes ini yang justru paling tinggi terjadi dan ini bukan penyakit menular sekali lagi ya, perubahan gaya hidup betul. Ya. Oke, jadi artinya memang seperti yang disampaikan tadi untuk bisa merubah gaya hidup masyarakat juga harus ada kesadaran dari masyarakat karena pemerintah terus mengedukasi, tapi kalau tidak ada support dari masyarakat juga akan percuma begitu ya. Dan Pak Berli tadi juga sempat mengatakan bahwa untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan ini juga salah satunya adalah dengan pelayanan kesehatan yang harus optimal. Kalau kita bicara mengenai Jawa Barat yang sangat luas ini, sebetulnya daerah mana yang menjadi titik fokus begitu untuk terus ditingkatkan pelayanan kesehatan yang bagi masyarakat? Jadi kalau untuk peningkatan kesehatan masyarakat kita pada semua tatanan ya, termasuk semua wilayah yang ada di Jawa Barat, baik Jawa Barat Timur, Utara, Selatan gitu. Tetapi sebenarnya yang paling saat ini menghadapi permasalahan tadi akses terhadap pelayanan kesehatan yang rendah itu adalah di Jawa Barat bagian selatan. Jawa Barat bagian selatan. Sementara kalau kita lihat distribusi penduduk Jawa Barat bagian selatan juga sebenarnya tidak kalah padatnya dengan Jawa Barat bagian-bagian yang lainnya. Gitu. Oke, jadi Jawa Barat bagian selatan ini yang menjadi salah satu fokus ya. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Apakah sudah mulai ada mungkin upaya yang dilakukan seperti penambahan jumlah tenaga medis begitu atau bagaimana Pak untuk di Jawa Barat Selatan? Ya, jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan kita kan selain tenaga medis kita juga harus membangun fasilitas kesehatan. Nah, untuk membangun fasilitas kesehatan tentu perlu waktu. Jadi untuk dalam waktu yang singkat ini tentunya kita lebih banyak melakukan kolaborasi ya dengan semua fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut, apakah itu dari swasta, bahkan mungkin dari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki fasilitas kesehatan yang selama ini mungkin hanya dipakai oleh kalangan sendiri, nah sekarang sudah terbuka untuk masyarakat sekitarnya, sehingga paling tidak itu akan bisa mengurangi tadi kesulitan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, ke depan memang kita sudah membuat yang namanya grand design untuk pembangunan fasilitas kesehatan, di mana di beberapa titik itu nanti kita akan menambah termasuk rumah sakit mulai dari tipe D, C, kemudian tipe B, bahkan tipe A. Begitu. Oke, jadi penambahan fasilitas kesehatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, khususnya adalah di daerah yang menjadi titik fokus juga ya, yaitu adalah di Jawa Barat bagian selatan. Kita masih akan terus membahas mengenai peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55. Tetap bersama kami akan segera kembali.